Ah, ini nih salah satu sendigi yang pada rawat sudah lumayan lama. Kenapa lama pada jelaskan ya. Jadi di sini ini kalau sendigi rata-rata pada nyari kalau dapat keringan atau minimal pohon itu ada gerak. Yang penasaran kalau pohon sampai segini udah berapa tahun pada pasti itu pertanyaannya. Betul nggak? Pasti ya. Pasti itu berapa tahun Pak D gitu loh. Ya, rata-rata berapa tahun. Jadi ini pohon sendigi Pak D rawat ini sudah hampir 6 tahun. Lama ya. Kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Pameran di Tabanan itu kapan tuh ya? Udah lama itu. Kurang lebih 2020 lah. Ya, itu ini hampir 6 tahun pada rawat. Nah, itu saya kadang mau tanya Pak. Terkadang orang merawat bonsai itu kadang 4 tahun aja udah selesai. Apa yang membuat punya pade itu lama? Loh, Prosesnya kalau sendigi mau maksimal itu pasti lama. Pada rata-rata kalau sendigi ya medium ke atas ya. Itu rata-ratanya jadi itu 5 tahun ke atas. Kenapa seperti itu Pak? Ya karena prosesnya lagi. Kalau mau maksimal ya kembali tahapan ini yang dicari. Oh, tahapan. Tergantung juga dapat bahannya. Kalau kita beli bahannya di kolektor atau di petani yang sudah merawat, ya cepat. Nah, tapi kalau kita dapat dari nol, nah jadi ada sebuah keindahan ya merawat bonsai itu gini. Kalau Pak D itu milih bahan tuh lihat bahan dulu. Setelah Pak D lihat bahan, oh ini konsepnya apa yang saya buat gitu loh. Oh kalau saya buat konsep seperti ini pohonnya akan bagus. Kalau bagus pasti akan mahal. Nah, minimal gini, kalau ini kita buat seperti desain bunjin gitulah. Oh ini pohonnya akan bagus karena gerak dasarnya dapat. Nah contoh seperti ini, Pak D nemu dulu di Tabanan bahan ini ya. Jadi teman juga akhirnya ketemunya di Tabanan. Jadi pohon ini Pak D ketemu geraknya nih. Ada batu, ada gerak naik nih, ada gerak naik. Nah dari gerak ini kita bisa udah baca, ini kita buat desain seperti apa. Dari gerak dasarnya segini aja, nah ini. Kita bisa insting naluri kita, oh ini pohon ini saya buat seperti apa gitu loh. Jadi contoh ini, setelah melihat ini bayangan Pak D itu desainnya, kita buat mahkotanya di atas saja, satu mengarah ke samping gitu loh. Nah kalau Pak D ngadep sini ke kanan ya, jadi mengarahnya ke kanan dia, jadi dia buat buncin gitu loh. Oh ini ada keringan, oh ini bagus nih keringannya. Nah keringannya ini dengan tarik ke depan ini keseimbangannya ada. Jadi nggak nungging ke sana dia. Jadi antara ada keringan ini dan jaraknya dia kita arahkan ke sana, ada keseimbangan. Jadi pohon itu balance. Tetap kita pikirkan. Jadi gini bahasanya, Pak De. Kalau beli bahan itu menghiperbolakannya, membesarkan dulu. Oh pohon ini akan jadinya seperti ini gitu loh. Bila perlu kita gambar. Jangan beli bahan yang Pak De lihat, kita nggak tahu konsepnya. Itu yang bahaya. Makanya Pak D bilang, kalau bisa beli bahan itu yang sudah terkonsep. Bila perlu yang sudah semi. Semi itu seperti apa? Kembali belas. Nah kalau kita beli bahan seperti ini ya, mohon maaf, ini sudah seperti ini. Teman-teman tinggal nerusin aja, nyukur aja. Tinggal cukur-cukur dikit aja, terus cuburin. Di Atonix, B1, habis itu dipupuk, dispray, ya, dikasih air laut, semprot air laut. Itu aja. Karena sudah terarah. Nah biaya yang besar di mana Pak D? Mengarahkan ini. Karena di sini kan menuangkan pikiran, kemampuan, konsep. Harus jelas. Ya. Nah sedangkan beli bahan, kita nggak ada tahu konsep seperti apa. Terus mau jadi apa? Berarti kan ibaratnya kita buang-buang duit. Benar. Nah kalau sudah seperti ini kan jelas. Kita taruh di rumah pun udah enak. Kita pandang enak. Tinggal tugas kita bagaimana pohon biar subur gitu aja. Kalau dia sudah subur, cukup-cukup, rapat-rapat jadi. Berarti ini dulu dari awal beli itu ini nih dibesarkan di sini Pak De. Nah ini nih, Pak De ceritakan lagi. Jadi Pak kau potong ya. Jadi Pak De dulu awal belinya kan lihat batu ini. Oh saya hayalan saya itu Pak De desain pohon atau membuat bonsai tumbuh di atas batu. Nah, karena masih jarang. Jadi kita tampilkan batu ini. Ya. Jadi pohonnya nancep di batu. Tapi bagaimana biar ada akar, ada kehidupan akar lagi. Ini tantangan. Sebenarnya sendigi tumbuh di atas batu pun udah oke. Jadi batu sebagai akar. Tapi Pak De nggak puas. Full keliling batu Pak De. Batu keliling full. Ini batu keliling. Ya, Full. di tengah gitu ya. Ya ini nih tengah nih nancepnya. Nah. Nih. Nancep dia. Nah tantangan Pak De sekarang. Bagaimana saya membuat akar. Biar ada akar lah minimal. Jadi Pak De program lah di pot. Nah dapatlah akar seperti ini. Ini awalnya nggak ada akar ini. Oh akar itu ya. Nih. Kebayang nggak? Ini proses berapa tahun?
Wih, Mungkinkah 2 tahun dapat akar seperti ini? Belum tentu. belum tentu Pak, kalau sendiri. Itu belum tentu Agak ya. berat ya. Nah, itulah tantangan. Jadi kenapa bonsai itu mahal dan bagaimana kemampuan orang milih pohon itu harus kita hargai. Di sana karena kemampuannya itu, keahliannya. Jadi teman-teman kalau main bonsai pedalamin. Nah, jadi sering-sering bertanya ya. Yang paling jelas sih praktekkan bahwa lahannya ada. Nah, jadi kalau kita beli bahan, oke, kita harus mampu tentang konsep. Kalau nggak mampu, jadi mubazir bahan kita. Nah itu, jadi tadi Pak De potong lagi ya. Nah di sini dulu beli bahannya cuma segini. Jadi ada gerak dasar segini. Nah segini aja kita beli. Ini nggak ada sama ini. Nah jadi tantangan Pak De, saya harus buat mahkota 2. Di sini 1, di sini 1. Jadi konsep seperti twin ya. Nah modelnya bunjin kita dibuat. Jadi di atas ada keringan. Keseimbangan seperti apa? Nah, kebayang lagi nggak seberapa tahun besar ini nih? Nah, itu dah yang Kalau kita buat silindris bisa cepat jadi 2 tahun, 3 tahun jadi. ya, Cuman kan apa? hati itu Hati rasa, kepuasan ya, rasa. apalagi pohon kita dibeli oleh teman dengan silindris. Jadi kurang hati itu kurang srek gitu loh ngasihnya. Kalau dia dapat kita anggaplah teman kita yang nontonnya atau salah satu tertarik beli. Jadi ini udah nggak kecewa, kita udah dapat tahapan beli pohon. Ya, benar. Oh ini koleksinya Pak De suka, ternyata memang tahapan benar. Jadi tantangan teman-teman itu tinggal nyuburin saja. Ngarahin yang lain udah nggak, 3 cukur-cukur, subur cukur udah jadi pohonnya. Benar. Karena konsepnya udah lengkap. Nah jadi kalau kita ngikutin lagi ini, kembali flashback ke 6 tahun lagi. Wih, Dan itu pun belum tentu sehat. sehat dan jadi seperti ini. Gitu loh buat teman-teman. Makanya tantangan itu luar biasa. Jadi kita tuh bagaimana sekarang upaya kita tuh mencari pohon yang bagus dengan waktu yang singkat dan harga yang murah. Itu Nah, tuh kalau buat teman-teman berbicara- semua. Berbicara harga, Pak De. Harga. Bahan-bahan seperti ini bukan bahan ya, udah semi inilah ya. Ini sebenarnya sudah semi. Kalau ini prosesnya kalau bicara daunnya subur nggak sampai 2 tahun. Ini pohon udah jadi. Kalau on time ya dia subur ya. Jadi subur sekali cepat. Nah nanti kita review si Malampir. Malampir. Karena Malampir kan pernah jatuh di Surabaya dan patah leher. 2024 ya kalau nggak salah. 2024 pada 2024. 2024. Sekarang lihat kondisinya kalau pohonnya subur cepat jadi. Nanti pada review seperti apa pohonnya. Jadi salah satu ini dulu. Nah jadi ini. Nah ini udah tanpa kawat pun sudah kaku, udah diem. Ini nih. Udah diem nih. Cuman kan kawat masih ada. Berarti Pak De itu mau proses hunting gitu, contoh ini besarin. Ya. Habis itu potong. Potong. Habis itu cabang itu Cabang loh. besarin Nah seperti lagi. ini nih. Besar nih Pak dipotong. Ini potong lagi dulu. Oke. Nah ini juga. Ini kan dulu potong di sini. Nah los lagi dipotong juga. Kalau nggak aku nggak dapat segini-segini. Apalagi kaku begini nggak dapat. Biasanya banyak pohon kan begini. Nah ini nggak dapat. Satu aja saya nanya tipsnya Pak De. Apa? Apa tipsnya biar nggak gatal tangan untuk memproses? Karena Oi, kebanyakan pembonsai itu nggak sabar Kembali untuk kalau menjadikan. tangan itu biar nggak gatal dalam proses pohon atau pemotong, yang paling penting itu pemahaman konsep. Konsep ya. Ya, konsep itu teman-teman harus paham. Contoh nih, Pak De mau buat bonsai seperti ini nih, sandi gini. Pak De membuat bunjin. Oh, bunjin itu seperti ini. Ah, di balik berbicara bunjin, oh karakternya biar tua, biar nggak lebay, apa yang saya proses? Harus ada tahapan. Tahapnya yang bagaimana? Nah, kalau teman-teman paham, otomatis pasti sabar. Contoh nih, oh sang los ini harus gede nih. Los nih, los. Oh ini nggak gede, nggak bagus. Los tetap. Pupuk. Nah, setelah dapat dia besar, oh kayaknya feeling saya ini kalau dipotong udah tepat. Udah gede dia, udah kuat dia. Nggak lebay itu. Jadi kita potong sudah. Nah, kembali pada jelasan karena tahu konsepnya. Nah, tahu tujuan kita. Tapi kalau nggak tahu, lihat pohonnya teman cantik, kita potong, mau cantik-cantikan. Itu yang nggak bisa. Berarti nggak Itu. paham dengan konsepnya. Itu kelemahan itu yang. Nah, jadi kita semua bonsai, apalagi gini, kita lihat pohon seperti ini ya. Feeling kita kontes ini untuk mencapai bendera merah. Ini sepengalaman Pak De. Buat teman, yang penting anatomi pohon kita lengkap. Anatominya lengkap, konsepnya jelas. Mana ada bags ya, mana ada mahkota, terus berapa mahkota dibuat. Itu harus jelas. Nah, kalau sudah jelas, ada akar, ada batang,
ada geraknya enak, ada penempaan mahkota dua batang, 2 mahkota kita buat. Pada yakin pasti merah. Pada yakin pasti merah dapat. Nah, Kalau bicara prestasi ya, kembali tergantung lawan. anatomi itu yang kayak gimana maksudnya Pak? Kalau anatomi pohon, kembali pada jelasan. Yang namanya pohon, anatominya kan harus komplit. Berbicara gerak dasar, bicara akar, ya, batang, ya, cabang, nak cabang, ranting, dan selanjutnya ada termasuk daun. Itu yang dimaksud anatomi. Anatomi pohonnya lengkap. Kembali ke aksesoris saja. Kalau teman-teman masuk di kelas mungkin ke Madya ya, atau Bintang atau Utama ya, kembali aksesoris ini. Kayak pot, ya ditambahin lumut kalau pas tampil. Nah, tapi kalau anatomi pohonnya wajib itu terisi apapun. Karena begini, kontes itu kita kontes mencari pohon yang terbaik. Nah, pembeli pada tanya, pohon yang terbaik itu pohon yang gimana? Pohon yang lengkap anatominya. Kalau pohon tidak lengkap, berarti ada masalah dengan pohon itu. Kurang lengkap. Sampai jatuh yang lengkap, jatuh kalah dengan yang kurang lengkap, itu jadi pertanyaan. Ada apa? Perlu teman-teman bertanya itu. Nah, satu lagi. Apa ini? Itu kan kita berbicara pohon ini gaya apa? Bunjin ya? Ya, bunjin kita buat. Kalau kita berbicara pohon ini lain konsep lah. Ya. Ekstrem itu kan apa perlu menggunakan anatomi pohon juga atau gimana? Tetap pembelian anatomi pohon. Cuman bedanya dia kan ada 1, 2, 3. Oh, cabangnya. Ya, cabang nggak 1, 2, 3. Yang penting terpenuhi baik karena kan geraknya beda. Iyo. Abstrak dia. Kalau dibilang abstrak ya, ekstrem itulah. Ekstrem. Seperti pohon yang pernah kita bahas. Nah, ini. Kalau salah satunya ini, nanti kita bahas. Tadi cari pohon yang apa, silahkan. Banyak ini. Nah, salah satu seperti ini. Jadi keuntungan teman-teman kalau beli bahan ini, pertama, prosesnya tidak lama. Oke? Kalau proses lama, berarti biayanya membengkak di mana? Biaya trainer. Kalau beri kondisi seperti ini, biaya trainer nggak kena. Adapun kena, itu pohonnya udah cepat jadi. Konsepnya jelas. Sekarang feeling kita. Cocok nggak? Kita bayangkan ini. Nah, karena teman-teman jarang sekali berpikir, oh ini pohonnya saya mau proses akan bagus, kan banyak. Nggak dipikirkan biayanya. Kalau kita ngerjakan sendiri, apalagi kemampuan nggak ada. Nggak jadi bonsai nanti. Itu risikonya. Makanya keuntungannya, beli pohon yang semi-semi itu yang luar biasa. Banyak mangkas biaya. Jadi kita juga bisa gampang menikmati. Apalagi teman-teman yang sudah berumur. Mau nanam bibit, kapan jadi? Benar. Kapan jadi? Jadi kita nikmati pohon-pohon yang udah semi ini. Apalagi nih kita lihat nih. Ya, ada keringan, indah, karakter tuanya dapat, percabang udah kelihatan. Apa dipikir lagi? Nah, Yang dipikirkan harganya. harganya, ini harga di bawah 30 juta. Oh, di bawah 30. Ya, kalau ini sampai jadi di atas 50 juta, udah pasti. Oh, pasti ini, Pak. Ya, itu. Nyari bahannya yang susah juga, dan untuk pencapaian seperti ini, itu yang lumayan ini. Lama. Ini. Benar. Berarti ini medium apa deh? Medium ya? Medium ya? Medium ini, medium. Medium ya. Original batunya. Jangan usah diragukan. Tapi yang saya kagumi dari pohon ini tahapan gitu loh. Nah, itu tantangannya salah Itu satu. loh istimewa. Kalau Senembes banyak, hati-hati jangan terjebak teman-teman. Nah, hati-hati jangan terjebak kalau pohon silindris. Oke? Silindris seperti apa, Pak De? Dari depan itu kalau dia biasanya mengabui pakai kawat. Nah, seolah pohon itu cantik dirimbunin nggak kelihatan. Ini proporsinya nggak kelihatan. Kalau gini jelas. Apanya ini? Proporsinya jelas. Nah, biasanya teman-teman, apalagi kalau main daun, dirimbunin sekali daun. Tapi secara logika kita berpikir, kalau batang kecil daunnya rimbun full gimana? Seimbang nggak kira-kira pohonnya? Kembali pada jawab itu. Kalau mau komen di kolom komentar ya. Yang jelas, semangat selalu berkarya. Ikuti terus channel Suka-Suka Beli Bonsai. Udah dapatkan materi. Salam Demek.